Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Berjumpa kembali dengan kami di program Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Opor Ramadan, khusus sebuah program dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya di edisi Ramadan, obrolan podcast Ramadan berbakat. Berbakat ini adalah bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Podcast pada kesempatan ini adalah edisi ke-6, di mana program ini untuk upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam menghadapi tantangan pemilu 2024. Di antara tantangan pemilu 2024 ini sebagai potret dari kerawanan pemilu, pertama adalah polarisasi kelompok. Yang kedua ada ujaran kebencian atau hoax. Yang ketiga persoalan politik uang. Dan keempat diantaranya soal netralitas aparatur sipil negara ataupun kepala desa dan perangkat desa. Nah, pada kesempatan ini kami dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya akan membahas salah satu segmen tantangan pemilu 2024, yaitu persoalan ujaran kebencian atau hoax yang sebagai potret pemilu 2019 begitu kencang, ujaran kebencian ini berada di tengah-tengah masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Nah, ujaran kebencian ini tantangan tersendiri bagi negara demokrasi. Di antaranya Indonesia adalah negara demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 ini prosesnya bermartabat, juga menghasilkan para pemimpin dengan sesuai dengan prosesnya yang baik, tidak mengedepankan ujaran kebencian sebagai salah satu cara meraih suara ataupun memenangkan kontestasi politik 2024. Nah, telah hadir di hadapan kita bersama sahabat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Acep Thohir Fuad, yang akan menyampaikan hikmah ataupun petuah-petuah bagi kita bersama sahabat Bawaslu di Kabupaten Tasikmalaya, agar dalam menjalankan proses politik, rekrutmen politik ini tentu bermartabat, prosesnya juga hasilnya baik, sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, ada slogan ataupun ada jok kira-kira gitu, jarimu harimaumu. Nah, bisa saja bergeser, jarimu adalah penjaramu. Nah, artinya ujaran kebencian ini tidak hanya sekedar ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dalam ruang-ruang yang di lingkungan masyarakat yang secara langsung dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok, tetapi juga ujaran kebencian ini menggunakan media-media teknologi yang ada. Nah, maka dari itu ini adalah satu di antara jawaban upaya pencegahan Bawaslu menghadirkan tokoh agama khususnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah sehat. Nah, itu barangkali ini program Bawaslu namanya Opor Ramadan edisi bulan Ramadan. Nah, kami roadshow ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, bentuk bagian komunikasi kelembagaan kami dengan tokoh agama, khususnya dengan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
Harapannya ini memperkuat, ya, memperkokoh demokrasi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga ada peningkatan kualitas dari pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Kiai. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan apa nilai-nilai, ya, keagamaan, nilai-nilai keumatan, ya, khususnya menjelang pemilu 2024. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kunjungan Pak Abdul Aziz dan teman-teman Bawaslu. Alhamdulillah, dalam silaturahim dan pertemuan ini harapannya adalah sesuatu yang manfaat untuk kemaslahatan kita bersama. Tidak terasa putaran waktu, malam berganti siang, siang berganti malam sesuai dengan kehendak Allah, yang mana tidak ada seorang pun yang sanggup menahan perjalanan waktu tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Shadaqallahul azim. Dengan perputaran waktu tersebut, tidak terasa kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai bahan untuk bersikap, berucap lebih baik dalam pemilu mendatang ini, dengan mengevaluasi kejadian-kejadian yang berlaku dan terjadi di pemilu sebelumnya. Kalau melihat tindakan dan ucapan pemilu yang sebelumnya, manusia siapapun dia sangat-sangat dipengaruhi dengan pasukan-pasukan yang mempengaruhi hatinya. Apakah itu akal, apakah itu ghadab, kemarahan, apakah itu hawa nafsu, apakah itu nafsu syahwat, luapan-luapan emosi demi mencapai keinginan. Seandainya komponen daripada hati yang dimiliki oleh seorang hamba, seorang manusia, berupa ghadab, hawa nafsu, dan nafsu syahwat, bisa mendominasi akal atau mengalahkan akal, maka bisa dipastikan keberadaan sang hamba itu tidak akan mulus, tidak akan baik. Satu-satunya komponen pasukan hati yang menerima ajaran al-Islam, yang menerima kebenaran itu adalah akal. Karena itu diharapkan bahwa akal yang merupakan keistimewaan manusia inilah yang harus sanggup mendominasi, yang harus sanggup mengalahkan ghadab, hawa nafsu, dan nafsu syahwat. Insya Allah dengan demikian
kita sebagai suatu bangsa yang besar akan bermartabat karena kita memiliki akal yang sehat yang bisa mengalahkan pasukan-pasukan lainnya. Teman-teman dan masyarakat semuanya. Jadi sangat-sangat diharapkan apa yang telah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali di masa pemilu mendatang. Itu harapan kita semua. Mari kita berupaya sekuat tenaga, akal pikiran kita yang sehat, yang menerima bimbingan agama, yang menerima bimbingan Allah dan Rasul-Nya, yang menerima bimbingan para ulama Allah, benar-benar harus bisa mengalahkan komponen yang lainnya. Tentu kita semua berharap seperti itu. Kita sebagai seorang Muslim yang berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada ketentuan Allah. Tentunya keislaman kita itu harus disertai dengan keimanan, kepercayaan kepada Allah. Sebagai contoh, siapapun yang akan menjadi kepala daerah, apakah itu bupati, apakah itu seorang gubernur, apakah itu seorang presiden, atau siapa yang akan bernasib masuk menjadi anggota DPR RI, DPRD, sebenarnya keimanan kita dituntut untuk percaya seyakin-yakinnya bahwa sejak ajali sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tidak perlu ribut-ribut, harus ada pertengkaran, percekcokan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal akhdul asbab, melaksanakan upaya-upaya. Upaya-upaya itu jangan salah, karena kita beragama. Upaya-upaya itu harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak berdasarkan uang, tidak berdasarkan perolok-olokan, tidak berdasarkan hasil daripada ujaran kebencian, apalagi berita-berita hoax. Yang dulu itu sebagai alat penghancur jati diri sebagai manusia, apalagi seorang Muslim. Tidak, sangat-sangat tidak diharapkan. Upaya-upaya yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan syariat. Karena secara hakikat sudah ada sejak ajali ketentuan daripada Allah. Karena itu populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah suatu kaidah yang cukup tangguh dan baik untuk dipedomani, bahwa kita harus melaksanakan kaidah tersebut, yaitu al-qiyam bimuqtadas syariati wal wafa'u bihaqqil haqiqati. Melaksanakan tuntutan syariat bagaimana seharusnya menurut syariat, bagaimana kita seharusnya berupaya sesuai dengan syariat, tapi tidak cukup itu, harus digabung dengan memenuhi hak hakikat, di mana hakikat adalah kekuatan Allah yang tidak mungkin ditandingi, bisa ditandingi dan tidak mungkin dikalahkan. Jadi antara syariat dan hakikat bergabung dalam satu kepribadian umat, dalam satu kepribadian sikap mental suatu bangsa.
harus menjadi sikap mental suatu negara. Insya Allah akan terjadi aman, damai, dan tentram. Teman-teman dan masyarakat sekalian, apa yang telah kita lihat tempo dulu, nampak jelas apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari. Kita berbicara bimbingan dan tuntunan daripada Allah dan Rasul-Nya yang dikembangkan, dipopulerkan oleh para ulama Allah. Islam itu menandaskan jangan saling iri hati, jangan saling membenci. La tahasadu wa la tabaghadu. Di akhir hadis itu Nabi menyatakan wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah dengan penuh persaudaraan. Jadi ada larangan saling iri hati, saling membenci. Nah, itu yang harus kita hindari. Ada perintah harus menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dengan persaudaraan, kasih sayang, sebagaimana layaknya saudara. Dalam hadis lain dikatakan, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Nabi di akhir hadis itu bertanya, awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum. Tidakkah kami harus tunjukkan kalian kepada sesuatu yang apabila dipraktekkan oleh kalian, kalian bisa saling mencintai. Nabi menyatakan, absus salama bainakum. Viralkan, masyhurkan, masyarakatkan kedamaian di antara kalian. Salam ketentraman di antara kalian semua. Itu petunjuk Nabi. Jadi tidak ada sedikit pun celah dari Nabi untuk saling membenci. Dulu pernah viral, bahkan banyak, bahkan sampai sekarang masih terus terjadi. Berita-berita bohong itu dijadikan dasar. Padahal dari manapun yang namanya berita itu harus dikonfirmasi, harus diklarifikasi terlebih dahulu. Bukan tidak dijadikan pegangan, tapi harus ada klarifikasi terlebih dahulu. Itu bimbingan daripada Al-Quran. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Lakukanlah klarifikasi, konfirmasi terlebih dahulu. Nah, sekarang kadang-kadang banyak yang masuk karena kemudahan media. Melalui HP, melalui itu dan melalui ini. Belum diyakini benar dan tidaknya. Bahkan terjadi ujaran kebencian. Tapi tujuannya ingin memperoleh. Tujuan pribadinya, tujuan kelompoknya. Dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Al-Islam. Itu jelas suatu pelanggaran. Keislaman kita harus diperkokoh dengan keimanan kita. Jadi Islam, iman, sejalan. Bahwa apa yang akan dilakukan oleh kita harus penuh pertimbangan benar atau salah. Akan mengakibatkan sesuatu yang baik atau keburukan. Hindarkan itu. Tujuan-tujuan yang kita inginkan itu sangat-sangat kecil dan tidak berarti dibanding dengan mahkamah pengadilan Allah
nanti pada hari kiamat. Kita harus ingat itu. Kita sekarang sedang melakukan transit di permukaan bumi, planet yang diciptakannya dengan penuh ujian daripada Allah. Termasuk ujian-ujian, desakan hawa nafsu dan luapan syahwat ingin memperoleh sesuatu. Tidak diharapkan semuanya dicapai dengan menghalalkan segala cara. Ingat bimbingan daripada Nabi, ingat bimbingan daripada Allah tadi. Viralkan, masyhurkan kedamaian. Otomatis jangan memviralkan kebencian di antara sesama muslim, juga kebencian di antara anak bangsa. Itu jangan dilakukan. Tidak setiap apa yang didengar untuk disampaikan. Apalagi kalau yang kita dengar, kita lihat itu sudah jelas-jelas bohong. Kemudian kita memviralkan itu, berarti kita setuju atas berita hoax itu. Apalagi kalau di dalamnya ada tujuan-tujuan yang jahat daripada kita untuk mencapai tujuan. Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Cukup seseorang dihukumi dusta bila mana ia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Sebab tidak setiap yang didengar, sekalipun benar, itu layak disampaikan ke halayak ramai, ke masyarakat secara umum. Bisa-bisa mengundang kontroversi karena gagal paham. Itu. Apalagi yang kalau jelas-jelas itu dusta, itu bohong, di dalamnya mengandung ujaran kebencian, sangat-sangat tidak diharapkan. Jadi mari kita berpolitik, mari kita memilih dengan bermartabat, menjunjung tinggi keamanan, ketentraman, kedamaian. Apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, supaya menjadi ibadah, maka harus sesuai dengan bimbingan syariat dan digabung dengan keyakinan bahwa siapapun mereka yang akan terpilih, itu sudah ada ketetapan dari Allah sejak ajali. Demikian yang diizinkan oleh Allah untuk disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, nasihat bagi kita bersama sebagai warga Kabupaten Tasikmalaya dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, tentu banyak tantangan yang akan kita hadapi bersama. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama, di mana proses pemilu yang bermartabat kemudian menghasilkan perwakilan, kemudian menghasilkan para pemimpin yang tentu diharapkan oleh kita bersama. Ada catatan yang luar biasa dari apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, masyhurkan kedamaian, viralkan ya, kedamaian, kemudian kesejukan dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, terima kasih Pak Kiai ya, telah memberikan nasihat, ya, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan. Tentu ini juga nilai-nilai kebaikan bagi umat manusia, wabil khusus warga masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Dari kami, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, saya Ahmad Aziz Firdaus, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, mengaturkan ucapan terima kasih. Ya, juga dari pimpinan yang lain di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya,
Pak Ketua juga menyampaikan salamnya kepada Pak Kiai. Saya kira itu warga sahabat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kita bergabung dengan edisi podcast edisi Ramadan lainnya, ya tentu bersama tokoh di Kabupaten Tasikmalaya untuk sekali lagi upaya memperkokoh tatanan demokrasi yang bermartabat. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.